Saya 16 tahun, kelas 3 SMP mau ke SMA, nggak salah kelas 1 ya. 30 September ya. Itu adalah malam Jumat Legi kalau orang Jawa bilang. Katanya Jumat Legi itu adalah hari yang terbaik dalam kalender Jawa. Tapi Jumat Legi itu adalah hari yang paling hitam dalam sejarah kehidupan keluarga kami. Kejadian jam 4:30 itu memang satu kejadian yang tiba-tiba hanya dengar suara tembakan yang menggelegar begitu, yang membangunkan kita semua. Jadi saya tidak melihat waktu bapak saya ada di sini di pintu berbicara, berdialog dengan pasukan Cakrabirawa. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Di belakangnya itu ada yang mungkin ditinju sama bapak, jatuh. Kemudian mungkin kepanikan tuh timbul pada saat itu. Kemudian mereka langsung melepaskan tembakan. Bapak masih pakai piyama yang biru itu, jatuh di sini. Kemudian diseret. Jadi kejadian itu hanya mungkin 1-2 menit atau 3 menit, saya nggak tahu. Tapi suara menggelegar dan suara tangis anak-anak yang 8 orang itu yang hanya bisa mengejar bapak dari sini. Kemudian saya menyusul dari sana, dari belakang sampai di pintu belakang itu. Mereka sudah siap dengan mau nembak gitu, dengan ancaman kalau anak-anak tidak masuk tembak juga semuanya gitu. Tapi cepat sekali gitu ya. Jadi saya diseret, mungkin ya di sana dilempar di truk. Yang saya dengar hanya suara kendaraan besar ya, seperti bis dan truk yang menderu-deru. Tapi kita nggak tahu arahnya itu ke sana atau kemana. Tapi ternyata arahnya ke Lubang Buaya ya. Kita semua hanya ngumpul di sekitar sini aja, di daerah bapak ini. Nah, kursi ini kursi yang penuh dengan kenangan ya. Ibu di sini, kita cuma di bawah di lantai ngelilingi ibu sambil ngeliatin ibu gini, kira-kira apa yang akan ibu lakukan. Ibu ambil darahnya bapak itu yang di sini, yang ada segumpal anggap gitu ya, dianutkan di sininya, katanya untuk biar kuat. Tapi ibu bilang kalau lihat seperti ini bapakmu itu sudah nggak ada. Usia saya ketika itu kira-kira 6,5 tahun. Di Pegangsaan yang sekarang menjadi kantor DPD Golkar. Saya melihat sendiri bagaimana ketika itu, malam itu sekitar jam 11 malam, dia masih menerima seorang ketua CGMI ketika itu. Dalam suasana yang santai, jam 11 malam tamunya pulang, dan dia berencana untuk ke ruang kerjanya malam itu untuk bekerja kembali. Tapi dia dijemput oleh tentara yang menurut saya mungkin sekarang ya mungkin Cakrabirawa ketika itu ya. Jadi masuk dengan 2 kendaraan gas atau Land Rover gitu kira-kira. Dan mereka minta Adit untuk hadir ke istana. Itu panggilannya dari mereka. Adit agak kaget dan sedikit marah karena tiba ada panggilan seperti itu. Tapi mereka bilang Soekarno menunggu di sana. Dan saya masih ingat dia kemudian juga sedikit berdebat dengan istrinya, karena istrinya bilang nggak ada jadwal dia harus ke istana. Ini semua serba mendadak dan ini tengah malam. Tapi kemudian penjemput meyakinkan bahwa Soekarno sudah menunggu di istana. Yang kemudian setelah dia pergi, dia tidak ke istana, tapi dibawa ke Halim. Hari Kamis malam Jumat, pada saat itu saya ditugaskan dari mulai Seksi 8, yaitu sekarang Polres Jakarta Selatan, untuk bertugas di Wisma Angkasa di Jalan Iskandar Shah. Saat menjelang subuh,
kurang lebih jam 3, saya mendengar serentetan tembakan. Naluri saya sebagai polisi, sebagai yang bertugas patroli dengan mengendarai sepeda, saya izin dengan teman saya, agen polisi tingkat 2 Soeharto, untuk mendatangi tempat kejadian. Berhenti! Tarik! Kemudian ada aba-aba, turun dari sepeda, lemparkan senjata, angkat tangan. Di dalam kemudian dengan todongan kiri kanan muka belakang saya diseret, kemudian dimasukkan ke dalam truk mobil, di mana ditaruh di kabin di paling bawah samping supir. Kemudian saya ditidurkan, kemudian tangan saya diikat, kemudian mata saya ditutup. Tahu-tahu saya diturunkan di salah satu tempat, kemudian dibuka tutup mata, ikatan tangan dibuka, kemudian saya melihat sekeliling situasi. Ternyata ada di salah satu kebun karet. Kemudian saya dibawa ke salah satu tenda. Tetapi di dalam perjalanan saya mendengar Yani Wisdipateni. Hati saya, karena saya seorang polisi, dengar Yani Wisdipateni bahwa itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat saat itu. Kemudian saya dibawa masuk, kemudian masuk nunduk. Pada saat sampai di dalam, pandangan saya melihat yang di bawah celentang penuh darah, ada yang pakai kimono, ada yang pakai sarung, kemudian ada yang pakai kain. Yang duduk berbintang 2, kemudian ada sebagian yang pakai pakaian preman. Tetapi muka dan wajahnya sudah pada rusak, bekas dipukulin. Kemudian yang mengawal saya melapor ke salah satu pimpinannya, yaitu yang disebut Letnan Kolonel Untung. Dia melapor bahwa pengawal Jenderal Penjahitan ditawan, ditangkap. Atas perintah komandannya yang namanya Letnan Kolonel Untung, saya kemudian dibawa keluar, kemudian ditawan di salah satu tempat. Saya melihat ke salah satu pandangan di mana di sana berkerumun sukarelawan-sukarelawati itu yang menamakan dirinya sukarelawan, padahal dia pemuda rakyat dan gerwani, dengan bendera-bendera merah yang ada gambarnya Palu Arit, teriak-teriak ganyang kabir, ganyang kabir, ganyang kabir. Satu persatu yang tadi ada di dalam tenda itu dimasukkan kepalanya lebih dulu satu persatu. Setelah itu, setelah yang 3, kemudian saya berbalik melihat dari gang ini dimasukkanlah ada yang berpangkat bintang 2, kemudian didudukan di salah satu kursi, menghadapin meja, menghadapi pemeriksa-pemeriksa. Di antaranya ada yang menodongkan senjata, ada yang bawa senjata, dengan catatan dia dibuka tutup matanya, ikatan tangannya dibuka, disuruh menandatangani sesuatu, dia berontak. Kayaknya nunjuk-nunjuk begini. Kemudian mungkin tidak sabar ditutup kembali matanya, diikat lagi tangannya, kemudian diseret melalui saya ditawan, didorong rame-rame dengan disambut oleh teriakan ganyang kabir. Saya dengan mata kepala sendiri waktu dia dibalikan kepalanya duluan, kemudian disusul oleh serentetan tembakan. Kemudian selesai, saya sendiri entah bagaimana Cakra Birawa yang menjaga saya mengatakan, kamu tidak usah takut-takut, kamu tidak usah ngeri-ngeri, kamu tidak usah macam-macam, kamu sama-sama prajurit dengan saya. Kaos singlet pun kita sudah tidak bisa, tapi jenderal-jenderal ini yang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang akan membunuh presiden nanti pada tanggal 5 Oktober, kita bunuh lebih dulu karena kamu tahu tugas Cakra Birawa adalah pengaman dan pengawal presiden. Hari Sabtu pagi, situasinya kok ini, pasukan ini udah lain. Cakra Birawa yang tadinya pakai jaket, dibuka jaketnya coklat-coklat. Sabtu itu coklat-coklatnya dibuka, loreng semua, pakaian loreng semua. Dan situasinya lari sana, lari sini, ke sana, kemari, udah.
siangnya kan pasukan yang ada di Halim nih oleh RPKD. Dengar tembakan saya. Saya di kolong truk karena jam 2 itu panas, pasukan juga yang tadinya penuh nggak ada. Jadi tinggal di kolong truk itu tinggal saya. Kemudian dibangunkan saya oleh 4 angkatan yang sudah pakai pita putih. Kemudian dibawa ke Cijantung dan diserahkan saya kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Waktu itu beliau adalah Panglima Komandan RPKD. Itu hari Minggu, berarti sudah tanggal 3. Oleh pasukan Pak Sarwo Edi di bawah pimpinan C.I. Santoso dengan Mar Urip, kemudian saya dibawa di Pasar Hek, diturunkan, kemudian jalan kaki menuju ke Lubang Buaya untuk menunjukkan sumur. Penemuan sumur itu, jadi pada waktu itu Batalion 1 RPK ada di bawah Mayor C.I. Santoso mengadakan pembersihan di sini, dan kemudian dicari-cari memang tidak ketemu. Tetapi sekitar tengah hari Mayor C.I. Santoso berjalan menginjak tanah yang ada gembur. Jadi kemudian Komandan Batalion itu memerintahkan supaya di tanah yang gembur itu diadakan penggalian. Dan ternyata sesudah diadakan penggalian, tanah itu tidak banyak, tapi sampah-sampah. Kemudian diketemukan juga batang pisang, terus ada tanda-tanda emblem dari PKI merah itu. Dan jadi diyakini bahwa para pahlawan revolusi itu dikuburkan di situ. Dan penggalian dilakukan sampai sekitar jam 8 malam. Kemudian diketemukan sebuah kaki yang mencuat ke atas. Nah, sudah itu dipastikan bahwa memang disitulah adanya. Penggalian baru dilanjutkan keesokan harinya pada waktu tanggal 4 Oktober. Ini sumur berair, jadi mayat itu ya maaf ya sudah agak kembung, sudah mulai membusuk. Tetapi kalau dikatakan bahwa mayat itu dipotong-potong, saya tidak melihat bahwa mayat itu terpotong-potong. Bung Karno itu dalam uraiannya kita dengar bahwa dalam revolusi itu seperti keadaan kita ini, kayak kejadian begini hanya suatu guncangan air kayak dalam laut itu aja. Polisi Bung Karno mengenai angkatan yang kelima maupun angkatan masalah prinsip Nasakom itu kan menjadi isu dari tingkat atas ya. Angkatan 5 itu didirikan atas anjurannya RRT pada Bung Karno dan ditawari untuk dibantu senjata. Tapi pada waktu itu Pak Yani nggak setuju, karena kita ini cukup 4 angkatan dengan polisiannya sudah cukup gitu ya. Tapi dalam hal ini kan PKI-nya itu senang kalau ada pasukan yang kelima itu merakyat, petani, buruh itu kan dipersenjatai. Tapi itu belum sampai terjadi. Tapi kan sudah ada perbedaan prinsip ya. Saya baru bulan Mei tahun 65 ya, diangkat sebagai anggota Politbiro. Saya sebagai Kepala Departemen Kebudayaan. Keterlibatan pimpinan itu yang jelas, misalnya beradanya Bung Aidi di Halim. Ya. Nah, di sekitar peristiwa itu dia berada di situ. Ini diindikasi oleh penguasa, dia terlibat. Meskipun di situ tidak menjelaskan seberapa jauh keterlibatan itu ya. Tapi setidaknya kan tersangkut paut, kita ada sangkut paut. Keberadaannya dia di situ bersama orang biro khusus. Biro yang
berurusan sama tentara itu. Politbiro itu cuma pernah membicarakan situasi politik yang berhubung dengan isu Dewan Jenderal, sekelompok jenderal dari Angkatan Darat yang bersikap tidak loyal kepada Bung Karno. Sikap PKI itu diambil untuk mendukung gerakan dari perwira-perwira progresif yang hendak menentang kudeta Dewan Jenderal itu. Itu saja yang dibicarakan oleh Politbiro. Tapi tidak ada pembicaraan detail mengenai bagaimana bentuk gerakan itu. PKI waktu itu memang besar, termasuk partai besar di Asia. Waktu itu mungkin 3 juta. Tolerate all ideologies. The nationalist ideology, the religious ideology, the communist ideology. So far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Sebetulnya Bung Karno terhadap PKI itu kan titik tolaknya juga kepentingan Bung Karno. Nah, jadi Bung Karno membutuhkan PKI untuk menegakkan kekuasaannya. Nah, untuk kepentingan ini harus dekat, harus juga memberi konsesi pada PKI. Sebetulnya lebih banyak Bung Karno yang menggunakan. PKI kehilangan kebebasan dalam bersatu dengan Bung Karno.